supaya terjadi revival atau kebangunan rohani di Inggris tidak ada artinya. Tidak berarti doa Susana 20 tahun itu tidak berarti. Apakah berdoa dengan tidak jemu-jemu tidak berarti? Ya, ini yang disampaikan oleh Ibu Heni. Silakan kepada Pak Jo. Baik. Kalau nanti ada Tuhan, ada pendeta-pendeta yang mau menambahkan, silakan. Jadi begini ya, saya ini sering melihat seolah-olah kalau sudah dipanggil dipilih, itu seolah kita menjadi pasif gitu ya. Seolah semua hal itu sia-sia. Saya nggak perlu lagi berdoa, saya tidak perlu lagi ibadah. Justru terbalik gitu loh ya. Terbalik ya. Kita ambil coba Pak Dodo bacakan surat Korintus ya, yang Rasul Paulus katakan, yang kita malah makin giat, coba dibacakan Pak. 1 Korintus 15 ayat 10. Silakan dibaca Pak. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi begitu, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Tadi sudah dikatakan, kalau saya dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk serupa Kristus, artinya dalam diri saya tidak ada lagi diri saya. Yang ada siapa? Kristus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saya dulu mati, sekarang hidup. Tapi saya yang hidup dalam diri saya bukan hanya saya, tapi juga Kristus. Kalau saya hidup untuk Kristus. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, justru kalau saya dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk serupa Kristus, artinya hidup saya serupa Kristus. Bagaimana orang yang hidup serupa Kristus? Dia malah semangat. Ya, dia malah banyak berdoa. Apakah Yesus yang katanya anak Allah berhenti berdoa? Apakah Yesus anak Allah itu malah berhenti berdoa? Tidak. Malah dia giat berdoa. Mohon maaf Pak Jo, mic-nya ketutup. Oke, sorry, maaf. Oke. Jadi saya ulangi. Jadi begini Bapak Ibu. Orang-orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk menjadi serupa Kristus, artinya hidupnya berproses makin lama makin serupa Kristus. Nah, Kristus itu bagaimana? Apakah Kristus itu dia anak Allah loh? Apakah dia berhenti berdoa? Lah justru Kristus itu menunjukkan dia berdoa terus, bahkan sampai di akhir hayatnya, sampai di Taman Getsemani dia berdoa. Lah justru orang yang menyerupai Kristus dia lebih banyak berdoa, lebih banyak melakukan pelayanan. Bukankah Yesus, kalau saya serupa Kristus, saya malah semangat ingin seperti Kristus. Karena Kristus yang adalah anak Allah, dia bukan ongkang-ongkang kaki. Tidak. Jadi kalau ada pendapat orang yang merasa kalau saya sudah dipanggil, dipilih, saya biasa-biasa saja lah, nggak ada gunanya lah. Saya tidak punya keinginan. Tadi saya lihat di chat ada yang mengatakan begini, kalau sudah dipilih, setan pun sudah dipilih Allah dari awal, saya sudah dipilih, berarti saya tidak punya kehendak dong, saya tidak punya keinginan. Loh ada kehendaknya saya. Cuman bedanya, saudaraku yang tadi menulis di chat, ya, yang mengatakan kita tidak perlu lagi, saya tidak perlu lagi punya keinginan, saya tidak perlu lagi punya kehendak, karena semua sudah diatur Tuhan. Masih ada bedanya kalau saudara hidup mau seperti Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus, keinginanmu adalah sesuai keinginan Allah. Itu yang Yesus katakan, kehendakku adalah kehendak Bapa. Kehendakku adalah kehendak Bapa, bukan kehendakku pribadi. Dan ingat saudara-saudaraku, kehendak kita manusia yang bersifat kedagingan itu akan menyeret kita kepada maut. Ya, itu pertama ya. Jadi sekali lagi, justru orang yang sudah dipanggil, ya, yang sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan, justru makin menggebu-gebu untuk berdoa, beribadah, mengambarkan Injil keselamatan. Kenapa? Karena itu serupa Kristus.
Makanya Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10, malah dia bertambah giat. Dan kegiatan itu dia katakan apa? Bukan usaha dia katakan apa di sini? Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Itu yang mendorong dia. Semangat itu yang membuat dia maju. Jadi kalau Ibu Susana tadi yang dikatakan contoh berdoa bagi Inggris, itu bukan maunya dia, tapi Roh Kudus yang dalam dirinya yang mendorong dia untuk tetap berdoa. Bukan malah dia katakan doanya sia-sia, tidak. Bertekun dalam doa. Makanya dikatakan begini, saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan kan berkata begini, berdoalah di dalam apa? Berdoalah di dalam apa? Masih ingat? Coba silakan, ada yang jawab nggak? Firman Tuhan kata, roh dalam roh. Rohnya itu roh besar, bukan roh kecil, roh besar. Jadi kalau ada roh besar di dalam saya akan bertekun berdoa. Tapi kalau tidak ada roh besar di dalam saya, tidak ada Roh Kudus, ya doanya kita, ya semaunya kita. Gitu. Maunya kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Yesus mengajarkan 2 jenis doa yang luar biasa. Saat dia berdoa untuk kepentingan pribadi, dia ajarkan doa Bapa kami yang sangat sederhana. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam sorga. Itu semua berbicara soal Allah. Puji-pujian pada Allah. Dan ditutup dengan jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam sorga. Jadi apapun Tuhan, untuk kepentinganku, kehendakmu yang jadi. Baru di bawahnya, hanya 3 permintaan untuk diri kita. Yaitu apa? Berikanlah hari ini pada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari si jahat. Cuma 3 permintaannya. Nggak ada yang lain-lain. Nggak ada yang bilang, bagaimana anakku, Tuhan tolong berkati. Nggak ada. Tapi saat dia berdoa bagi orang lain, saat dia berdoa syafaat bagi orang lain, itu panjangnya luar biasa dalam Yohanes 17. Saat dia berdoa bagi murid-muridnya dan bagi orang-orang yang akan diajar oleh murid-muridnya. Itu baru panjang sekali doanya. Jadi saudara-saudaraku, kalau orang dipimpin oleh Roh, sudah menyerupai Kristus, dia justru bertekun dalam doa, bukan tidak bertekun, karena Roh itu yang mendorong. Karena bagaimana saya berbicara kepada Allah kalau tidak melalui Roh? Allah sudah berkata kok, menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Allah itu tidak bisa bicara, Allah itu tidak berbentuk tubuh soalnya, dia berbentuk roh. Artinya apa? Roh Kudus yang dalam diri kita itulah yang akan mendorong kita makin semangat. Nah, orang-orang yang tidak dipanggil, dipilih, tidak diselamatkan, itu mustahil dia akan sesemangat dengan orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan punya pengertian kalau saya sudah dipanggil, dipilih dari semula oleh Allah untuk menjadi serupa Kristus, malah saya jadi malas-malesan, malah nggak ada artinya hidup saya, malah nggak perlu saya melayani, malah nggak perlu saya memberitakan Injil, malah nggak perlu saya beribadah, malah nggak perlu saya melakukan apapun juga. Karena itu sudah ditentukan. Ditentukan, dipilih menjadi serupa Kristus gitu loh. Apakah Kristus diam saja? Justru Kristus itu mengabarkan Injil. Ya tapi kan Pak, sudah jelas orang di sana itu dipanggil atau dipilih, saya nggak tahu. Nah karena nggak tahu itulah kita harus mengabarkan Injil. Ya. Supaya klik dia gitu loh. Saya kasih contoh. Kita nanti akan sampai ke pembahasan mengenai kota Korasim, Betsaida, dan kota Kapernaum. Yesus mengajar dan menunjukkan berbagai macam mujizat di ketiga kota itu, kota orang Yahudi. Dan Kapernaum adalah kota atau kampung halaman Yesus yang kedua. Dan saudara tahu, di 3 kota itu Yesus ditolak. Makanya Yesus berkata, celakalah kau Korasim dan Betsaida. Apa yang kuperbuat di kotamu ini kalau kulakukan di Sidon dan Tirus. Sidon dan Tirus adalah kota-kota penyembah Baal. Mereka semua akan bertobat. Dia katakan lagi Kapernaum, hai Kapernaum, jangan kau menyangka kau akan diangkat setinggi langit.
Engkau akan direndahkan sampai ke bawah tempat orang mati. Itu kota-kota keduanya Yesus tuh Kapernaum. Kenapa dikutuk demikian? Apakah Yesus tidak tahu bahwa orang di Kapernaum, di Betsaida, di Korasim tidak akan bertobat? Tahu. Tapi kenapa terus melakukan itu, mengabarkan Injil? Ya itu tugasnya, itu perintahnya, itulah ketaatannya. Apakah Yesus tidak tahu itu 3 kota itu akan mengusir dia? Tahu. Lah kenapa diteruskan? Ya, memang itu perintahnya Bapa. Nah kalau saya ingin serupa Kristus, katakan beritakanlah Injil. Ya tapi kan Pak, belum tentu mereka percaya. Saya nggak tahu orang itu dipanggil atau dipilih. Kalaupun kau tahu orang itu tidak dipanggil, tidak dipilih, tetap kau harus memberitakan Injil. Karena perintahnya, beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Gitu. Kalaupun saudara dan saya tahu orang saya beritakan Injil itu tidak akan percaya, tetap harus lakukan. Wah saya nggak mungkin Pak mengabarkan Injil ke kota itu, karena di kota itu semuanya Muslim, tidak ada yang percaya. Tetap harus mengabarkan Injil itu. Soal mereka percaya tidak percaya itu urusannya mereka. Tapi saya yang menyerupa Kristus tetap harus mengabarkan Injil. Jadi jangan langsung bilang begini, nah ya sudahlah, karena kan mereka nggak dipilih dipanggil, jadi saya, loh itu kan mereka. Untuk saya ingin menyerupai Kristus harus tetap taat melakukan perintah itu. Jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita justru makin giat. Kalau kita tahu, makin giat. Sama seperti yang saya kasih contoh olahragawan. Dia tadinya juara kecamatan. Begitu kabupaten mengatakan, Pak Jo, Anda akan ikut pertandingan di kabupaten. Apakah saya langsung lemas? Nggak mungkin lah, kabupaten. Saya cuma juara kecamatan, masa mau main di kabupaten? Apalagi di kabupaten itu ada juara nasional. Apakah saya begitu? Oh, saya malah lebih semangat latihannya. Saya akan berhadapan dengan orang-orang juara nasional di kabupaten. Saya akan lebih giat. Begitu. Itu yang namanya orang dikuasai oleh hal-hal yang positif seperti itu. Bukan malah melempem. Mudah-mudahan ini menjawab. Mungkin ada hamba Tuhan lagi yang lain yang mau menambahkan. Silakan, mungkin Pak Martin. Saya udah lihat Pak Martin tadi mau menambahkan. Silakan Pak Martin. Pak Dr. Martin dari Makassar, silakan. Ya, suaranya belum terdengar, Pak Martin. Bapak Ibu yang belum bertanya, harap mic-nya tetap dalam kondisi di mute ya, atau dimatikan. Silakan Pak Pendeta Martin. Rupanya. Ya. Ya, Pak Larisman, ada apa? Bisa saya bicara? Modulasi Pak Larisman agak echo. Mungkin kalau ada berdampingan dimatikan dulu salah satu Pak. Ya Pak. Ya Pak. Matikan dulu. Ya. Mohon maaf Pak Larisman, ini bertanya atau memberikan komentar Pak? Komentar. Oke, tambahan yang tadi ya, silakan Pak Ibu. Ya, kalau saya melihat dan apa yang sudah dipaparkan tadi, sebenarnya intinya tidak ada upgrade satu. Karena ini kualitas yang disampaikan. Kualitas kekristenan, kualitas doa, kualitas baca firman, kualitas melakukan firman Tuhan. Intinya gitu. Memang sepertinya pertanyaan tadi kan menyatakan bahwa tidak ada artinya doa. Ada artinya, maka itu yang diinginkan di sini dalam apa yang kita terima hari ini adalah untuk kita berkualitas dalam Kristen. Tadi dibilang, pendeta, tunggu dulu, bagaimana pendetamu? Nah, kan itu tadi dibilang. Jadi di sinilah kita sudah tahu jelas bahwa intinya adalah kualitas, berdoa. Maka itu kamu sudah dipanggil, dipilih, tidak ada yang memisahkan kita, betul. Kalau kita meresponi yang luar biasa dari Tuhan itu saya lihat yang luar biasanya dari pembahasan hari ini tentang kualitas kita, kualitas doa, kualitas baca, kualitas puasa, kualitas sebagai orang Kristen. Itu aja Pak, terima kasih. Silakan Pak Martin, sudah bisa Pak Martin? Halo. Terima kasih Pak Larisman. Silakan Pak Martin, sudah kedengaran suaranya. Mana sudah kedengaran suara saya? Sudah Pak. Halo. Ya
Ya, silakan langsung Pak Martin. Bisa tolong diulangi lagi pertanyaannya? Tadi pertanyaan dari Ibu Heni Tarigan terkait dengan kebangunan rohani di Inggris. Ada pendoa syafaat yang setia selama 20 tahun Ibu Susana. Nah, dikaitkan dengan pemilihan dan pemanggilan dan penentuan Allah, serasa doa 20 tahun itu menjadi tidak ada artinya, menjadi sia-sia karena toh sudah dipilih sebelumnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita berbicara doa, karena kita ini sebagai umat orang percaya atau umat orang yang beriman, kita akan selalu berperang. Oleh sebab itu dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20 dikatakan sana, pakailah selengkap senjata Allah untuk melawan segala sumber daya iblis. Kenapa saya katakan demikian? Karena doa itu adalah energi. Kalau dari sana, doa itu adalah energi. Itu doa adalah kekuatan. Kalau kita tidak punya kekuatan doa, maka perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak bisa pakai. Sama dengan tentara. Dia pergi berperang. Dia membawa dengan segala perlengkapan perangnya. Tetapi kalau dia tidak punya tenaga, kalau dia tidak punya kemampuan, bagaimana dia bisa berperang walaupun perlengkapan senjata Allah sudah lengkap sama dia. Jadi kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak punya energi, maka kita tidak punya kekuatan, sehingga kita tidak punya mempergunakan senjata-senjata yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau sana salah ada 6 senjata. Menurut Efesus 6 ayat itu 11-13, ikat pinggang kebenaran firman Tuhan, baju sirah keadilan, kasut sepatu kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi ini jelas. Jadi kalau mengatakan bahwa doa itu tidak lagi ada gunanya setelah kita dipilih, justru kita dipilih dan dipanggil, maka doa itu sama dengan Tuhan Yesus. Sebelum dia melakukan segala kegiatannya, dia pergi berdoa dulu. Dia naik ke atas gunung, setelah itu subuh-subuh, setelah itu baru dia melakukan pekerjaannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa doa itu, karena itu adalah kekuatan kita, energi kita. Kita berperang, dunia ini kita berperang, karena dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Jadi doa itu sudah merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk melakukan, sehingga kita dapat mempergunakan persenjataan Allah yang diberikan kepada kita setelah kita dipilih dan dipanggil sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jo. Jadi itulah teman dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Dr. Martin dan Pak Pendeta Larisman. Jadi sekali lagi Bu Heni Tarigan, justru kalau saya hidup yang sudah dipanggil dipilih untuk serupa Kristus, saya malah makin lebih giat. Bukan malah melempem, tidak, makin lebih giat. Karena saya dipanggil dipilih, saya makin ingin serupa Kristus. Jadi makin mirip Kristus, makin lebih giat apa yang dilakukan Kristus gitu. Bukan malah menjauh. Karena kalau saya malah malas berdoa, artinya saya tidak lagi serupa Kristus. Saya menjauh dari situ. Itu kira-kira Bu ya. Mudah-mudahan menjawab Ibu. Baik. Terima kasih, Jo. Shalom, boleh bertanya? Mohon maaf dengan Bapak siapa? Oh, Pak Pastor Carlos. Ya. Ya, boleh ya. Mohon maaf Pak, sesuai kesepakatan kita di awal, kita akan mengutamakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui room chat.